Jangan merasa bingung dengan soal yang seperti ini, Bang, kok cuma satu sih persamaannya? Apakah bisa kita tentukan? Bisa, pasti bisa ya, karena soal itu sudah di-set memang pasti bisa kita jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Picors, channel belajar matematika bersama Bang Irwanda. Kita jumpa lagi di video terbaru nih. Jadi di video kali ini Bang Irwanda pengen bahas tentang barisan dan deret. Kenapa? Karena barisan dan deret juga salah satu materi esensial yang keluar di ujian-ujian, termasuk UTBK, termasuk juga mungkin kedinasan. Jadi hari ini kita akan bahas tentang barisan dan deret aritmatika. Oke, sebelumnya silahkan subscribe channel ini, komen nanti soal-soalnya. Jangan lupa di share juga ke teman-teman yang lain. Oke, kita mulai aja ke soal yang pertama. Nah, soal nomor 1 itu diketahui sebuah barisan 8, 11, dan 14 katanya udah dibilang nih adalah barisan aritmatika. Nah, kalau sudah dibilang berarti kita sudah bisa asumsikan bahwa menandakan barisan aritmatika penjumlahannya itu selalu sama atau disebut beda. Jadi kalau ini kita lihat, ini bisa tambah 3, tambah 3, maka langsung kita tulis diketahuinya. Diketahuinya itu A itu atau suku pertamanya 8, sedangkan B-nya atau bedanya itu 3. Oke, kita review sedikit. Untuk rumus UN barisan aritmatika itu adalah suku pertama ditambah N kurang 1 dikali bedanya. Gitu ya. Nah, mungkin adik-adik ingat, karena kenapa? Ini juga sudah diajarkan di SMP dan SMA. Oke, sekarang kita cek pernyataan pertama. Katanya, apakah U10-nya itu lebih dari 30? Oke, berarti kita harus cari dulu U10. Nah, karena U10, berarti rumusnya sekarang jadi A tambah 9B. Bang, kenapa 9B? Karena N kurang 1, N kita 10. Oke, tinggal ganti nih, A-nya 8. Ya, 8 ditambah 9 dikali bedanya, dikali 3. Nah, hati-hati, sesuai konsep operasi bilangan bahwa harus dimulai dengan perkalian dulu baru penjumlahan. Karena beberapa kawan-kawan kita keseringannya itu langsung menambah baru mengali, jadi nanti jawabannya salah ya. Berarti ini jadinya 8 ditambah 27. Oh, kalau kita lihat nih lebih 30 ya, berarti jawabannya 35. Berarti nomor 1 benar ya. Nah, tapi soal ini hati-hati, bukan soal yang mengecek benar salah yang opsi jawabannya 1, 2, 3, 1, 3 dan kawan-kawannya. Tapi soal ini ditanyanya berdasarkan informasi yang bernilai benar ada berapa maksudnya ya. Berarti ini kita udah ada 1. Oke, kita cek yang kedua. Katanya yang kedua dimintanya apakah U10 dikurang U7 itu sama dengan U8 dikurang U5. Nah, kalau ada soal kayak gini, jangan langsung cari U10, U7, U8, U5, kelamaan. Jadi mending kita ubah aja dia jadi rumus, kita sederhanakan, nanti kita cek apakah ruas kiri sama dengan ruas kanan. Kalau sama ya udah, berarti udah benar dia. Tidak usah sampai dicari nilainya. Oke, kalau kita cek U10 itu kan berarti A ditambah 9B, terus U7-nya itu A ditambah 6B, terus U8-nya itu A ditambah, berarti kalau 8 7B ya, terus dikurang A ditambah 4B. Nah, kalau kita lihat, itu minnya kita kali ke dalam, jadinya A tambah 9B dikurang A dikurang 6B. Ini A tambah 7B kurang A
dikurang 4B. Nah, kalau kita lihat, ini kan bisa kita coret-coret aja nih. A kurang A 0, A kurang A 0. Sehingga jawaban kita di sini 9 kurang 6, 3B. Di sini 7 kurang 4 juga 3B. Nah, ternyata ruas kirinya 3B, ruas kanannya 3B. Maka nomor 2 juga benar. Oke ya. Oke, kita lanjut nomor 3. Nomor 3, katanya U5 tambah U7. U5 tambah U7 sama dengan 41. Nah, ini juga sama seperti tadi. Seperti nomor 2, kita jangan cari U5 dulu, jangan cari U7 dulu. Tapi mending kita jabarin aja secara rumus. Nanti kan dia lebih sederhana. Jadi kita tinggal cari satu nilai daripada cari dua nilai. Berarti ini kalau kita ubah, U5-nya A tambah 4B, terus U7-nya A tambah 6B sama dengan 41. Apakah sama dengan 41 maksudnya? Atau 41-nya kita abaikan dulu. Kita cari aja dulu yang U5 tambah U7-nya. Nah, di sini kan jadinya bisa kita buat jadi A tambah A ya. A tambah A, hasilnya 2A. Ya, langsung tulis aja 2A ya. Hasilnya 2A. Terus 4B tambah 6B hasilnya 10B. Sehingga kalau kita ganti A-nya sama 8 di sini jadi 16. Kalau 10 kita ganti sama 3 jadinya B-nya ganti sama 3 jadi 30. Berarti jawaban kita 46. 40. Nah, ternyata tidak sama dengan 41, sehingga nomor 3 salah. Gitu ya. Oke, cek yang terakhir, nomor 4. 4 katanya apakah U5-nya 30? Nah, kita cari aja ya. Ini sih gampang. U5 sama dengan A tambah 4B, berarti U5-nya A-nya 8, 4 kita kali sama 3, berarti 8 tambah 12. Ya, rupanya cuman 30. Cuman 20 ya. Cuman 20. Nah, tidak sampai 30. Berarti nomor 4 salah. Berarti jawaban kita yang mana? Karena yang benarnya ada 2, berarti jawaban kita yang C. Oke ya. Kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 2. Nah, masih barisan aritmatika juga. Soalnya kita baca dulu. Katanya X kurang 3, min 1,6 merupakan barisan aritmatika jika jumlah 9 suku pertamanya adalah 2 kali suku ke N. Nilai N yang memenuhi adalah. Nah, ini sebenarnya agak analisis juga ya soalnya, tapi nggak apa-apa, coba kita jawab aja. Karena dibilang barisan aritmatika, maka kita sudah pasti tahu bedanya itu sama, ya kan? Maka kita bisa langsung dapat X-nya nih. Kalau kita tulis dulu nih, kalau X kurang 3, min 1, 6, kesini kan pasti tambahnya 7 ya. Supaya min 1 jadi 6, terus tambah 7. Otomatis, seharusnya ini juga tambah 7. Nah, berarti X kurang 3 itu berapa? Kalau kita tambah 7 hasilnya min 1. Berarti ini seharusnya min 8. Betul ya kawan-kawan ya? Nah, jadi kalau min 8 kita tambah 7 hasilnya min 1. Sehingga kita bisa dapat ini X-nya, X kurang 3 sama dengan min... nggak usah deh. X-nya juga nggak perlu kan di sini. Kita cukup tahu min 8 itu untuk menentukan A-nya. Sehingga barisan kita sekarang A-nya min 8, B-nya 7. Oke, kita fokus sama yang ditanya. Katanya jumlah 9 suku pertama. Ingat kalau ada kata-kata jumlah N suku pertama, ini berarti yang diketahuinya Sn.
Atau nanti kalau yang ditanya itu yang S-nya. Ya, rumus S itu kalau adik-adik masih ingat, itu ada dua. Boleh pakai N per 2 dalam kurungnya A tambah UN, atau boleh juga N per 2 dalam kurung 2A ditambah N kurang 1 kali B. Bang, kapan pakai rumus yang pertama, kapan pakai rumus yang kedua? Gunakan rumus yang pertama kalau diketahui suku pertama dan suku terakhirnya. Gunakan rumus kedua kalau memang diketahui bedanya, karena di situ ada B-nya. Oke, kita balik ke soal. Katanya tadi di situ jumlah 9 suku pertama, berarti S9 adalah, boleh kita buat jadi sama dengan 2 kali suku ke N. N-nya yang ditanya. N-nya yang ditanya. Oke, mari kita selesaikan. Jabarkan dulu S9, berarti jadinya S9 itu 9 per 2 dikali 2A. 2A kita 2 kali min 8, terus ditambah N kurang 1, berarti 8, karena N-nya 9, dikali beda kita 7. Oke, kita tutup dulu sama dengan katanya 2 kali UN. Buat aja UN-nya dulu. Oke, sampai sini kita sederhanakan aja dulu. Karena ini ada 9 per 2, kita coret aja 2 sama 2, 4 sama 2, hasilnya 4. 8 sama 2, hasilnya 4. Sehingga kalau kita selesaikan lagi, ini 9 dalam kurungnya, tinggal min 8 tambah 28. Sama dengan 2 UN. Kalau kita buat 2 UN-nya sebelah kiri juga boleh ya. Berarti 2 UN. Ini hasilnya 20. Kalau kita kali 9, hasilnya 180. Maka kita dapatlah UN-nya sama dengan 90. Dari 180 dibagi 2. Nah, dari UN-nya, kita jabarin lagi nih. Kita tahu rumus UN tadi itu A ditambah N kurang 1 kali B. Di sini kita akan cari N-nya berapa dengan mengsubstitusikan A-nya min 8. Kita tambah N kurang 1 yang mau kita cari. Bedanya 7. Berarti ini 90. Oke, tinggalkan 7 dan N kurang 1-nya di sebelah kiri. Maka kita dapat 98 di kanan. Dari mana? Dari min 8 kita pindahkan ke kanan jadi tambah 8. Nah, N kurang 1 itu kalau kita bagi 98 bagi 7 itu 70, 28 berarti 14. Sehingga kita dapat N-nya 15. Nah, Bang, kayaknya susah ya soal ini. Sedikit panjang dan ada sedikit analisisnya. Supaya apa? Karena kalau untuk soal-soal yang mudah, pasti adik-adik sekalian itu udah mantap teorinya ya. Jadi jawaban kita yang E. Oke, semoga bisa dipahami di soal nomor 2. Kita lanjut soal nomor 3. Ya, kita baca dulu soalnya. Jika UN adalah suku KN dari barisan aritmatika, oke, di sini sudah diketahui barisan aritmatikanya. Terus dan U7 tambah U3 sama dengan U3 kali U9, maka perbandingan U5 banding U13. Nah, jangan merasa bingung dengan soal yang seperti ini. Bang, kok cuma satu sih persamaannya? Apakah bisa kita tentukan? Bisa, pasti bisa ya. Karena soal itu sudah di set, memang pasti bisa kita jawab. Oke, kita fokus dulu sama pertanyaannya. Pertanyaannya katanya U5 kita bandingkan sama U13. Otomatis kalau kita jabarkan nih pakai rumus UN tadi, berarti ini A tambah 4B per A tambah 12B. Karena dia U13. Nah, pasti kita cuman perlu tahu salah satu dari mereka hubungannya. Maksudnya, kalau A-nya bisa kita ubah dalam B, nanti kita bisa membagi dia dalam bentuk B, sehingga B-nya bisa kita coret. Dari mana kita dapat? Dari persamaan yang satu lagi ya. Jadi persamaan yang satu lagi itu katanya U7 ditambah U3 itu sama dengan 3U9. Oke, kita jabarin aja. Karena kita juga nggak tahu barisannya apa.
maka A tambah 6B ditambah A tambah 2B sama dengan 3A tambah 8B ya. Karena memang U9 itu N-nya 9. Oke, mari kita jabarin. Berarti di sini kita dapat 2A ditambah 8B sama dengan, kita kali ke dalam jadinya 3A ditambah 24B ya. 3 kali 8. Oke, kita bawa ke satu ruas A-nya, B-nya kita bawa ke satu ruas, jadi bisa kita buat di sini 2A dikurang 3A sama dengan 24B kita kurang 8B, sehingga hasil kita jadinya min A sama dengan berapa tuh? Jadinya 8, 16 ya, 16B. Atau kita maunya kali min 1 dulu boleh. Berarti min A jadi plus A, jadi min 16B. 16B ya. Nah, A sama dengan min 16B ini kita bawa kemana? Ya tinggal kita masukin ke pertanyaan kita, U5 banding U13. Jadi kalau kita buat kemari, A-nya kita ganti aja nih, min 16B tambah 4B. Yang bawahnya berarti min 16B juga ditambah 12B. Sehingga hasilnya di sini jadi min 12B, yang bawah jadi min 4B. Nah, ini bisa kita coret-coret aja ya. Pertama B-nya dulu bisa kita coret, terus ini sama-sama bagi 4, berarti hasilnya 3:1. Berarti jawaban kita yang D. Ya, sangat mudah sebenarnya barisan aritmatika kalau kita paham penggunaan rumus UN dan SN-nya ya. Oke, kita lanjut satu soal lagi, yaitu soal nomor 4. Oke, soal nomor 4. Nah, kita baca dulu soalnya. Diketahui suatu barisan aritmatika. Oke. Jika U1 tambah U3 sama dengan 14 dan U2 tambah U4 sama dengan 8, maka U1 tambah U2 dan seterusnya sampai 10. Nah, kalau kalian paham yang teori deret, kalau ditambah dari U1 sampai U sekian, itu sebenarnya yang ditanya juga SN ya. Berarti yang ditanya ini S10. Nah, untuk menghitung S10 berarti kita butuh A, butuh B. Nah, di sini ada dua persamaan. Kalau kita lihat-lihat, ini soal paling sering modelnya keluar. Kenapa? Dia meminta dari dua persamaan, nanti kita eliminasi, atau kita substitusi, kita bisa mencari A, kita bisa mencari B. Oke, langsung aja. Persamaan pertama, U1 ditambah U3 sama dengan 14, berarti kita bisa buat jadinya ini A ditambah A tambah, kalau N-nya 3 berarti 2B sama dengan 14. Berarti kita dapat 2A tambah 2B sama dengan 14. Ini boleh kita sederhanakan, kita bagi 2 aja. Dapatlah persamaan pertama, A tambah B sama dengan 7. Oke, ini kita tandai dulu, ini persamaan pertama. Oke, kita cari persamaan kedua. Dari yang diketahui yang kedua, katanya U2 ditambah U4 sama dengan 8. Oke, berarti U2-nya A tambah B, U4-nya A tambah 3B sama dengan 8. Sehingga kalau kita teruskan nih, dapatnya 2A tambah 4B sama dengan 8. Ini boleh kita bagi 2 aja, jadinya A tambah 2B sama dengan 4. Ini kita anggap jadi dia persamaan kedua. Nah, dari persamaan pertama dan persamaan kedua, kita bisa eliminasi aja nih. Ya, kita eliminasi aja. Kita tulis dulu persamaan keduanya langsung di bawah
kita tulis persamaan pertama langsung di bawah persamaan kedua. Berarti A tambah B sama dengan 7. Maka ini sepertinya tinggal kita kurang saja. Supaya apa? A-nya sama A jadi 0. 2B kurang B-nya langsung jadi B. 4 kurang 7 minus 3. Oke, kalau kita sudah dapat minus 3B-nya, substitusi ke persamaan pertama boleh, ke persamaan kedua boleh. Kita anggap aja masukin ke persamaan yang kedua, karena itu variabelnya lebih kecil ya. Oke, kalau dari sini kita ganti A-nya, kita ganti B-nya min 3 sama dengan 7, maka kita dapat A-nya itu sama dengan 10. Nah, dari A-nya 10, dari B-nya minus 3, kita hajarkan si S10-nya. Yuk, berapa nih? Rumusnya ingat lagi. N per 2 berarti 10 per 2. Terus 2A langsung aja 2 kali 10, nggak usah tulis lagi rumusnya, kelamaan. Tambah N kurang 1 berarti 9 dikali B-nya minus 3. Oke, lanjut. 10 bagi 5. 10 bagi 2. 5. 2 kali 10, 20. 9 kali min 3, minus 27. Sehingga jawaban akhirnya, dikit lagi dapat nih, minus 7 sama dengan minus 35. Adakah jawaban kita? Ada. Siapa jawabannya? B. Mudah kali sebenarnya ya. Jadi tinggal cari eliminasi aja. Nah, eliminasi adik-adik juga harus ingat lagi ya. Oke, mungkin ini aja yang bisa Bang Wanda bagi untuk kalian di video kali ini. Tapi jangan lupa Bang Wanda punya oleh-oleh dulu satu soal untuk di latihan. Silahkan nanti komen di kolom komentar. Oke, ini latihannya soal nomor 5. Ini sangat mirip dengan soal nomor 4 tadi. Silahkan kalian jabarkan yang persamaan pertama, persamaan kedua, dan kalian bisa eliminasi substitusi. Nanti dapat A, dapat B, dan kalian bisa dapat U14-nya berapa. Sekian untuk hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.